Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surya Perdana MMT, selaku dosen mata kuliah dari Perancangan Sistem Terpadu, sekaligus dosen pembimbing kelas R8H. Dan yang terhormat kepada PT Sinergi Inti Industri yang telah memberikan waktu dan luangnya untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Dan yang terhormat kepada rekan-rekan kelas R8H. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengolahan data yang dilakukan untuk menjawab rumusan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama kualitas dengan pendekatan seven tools, ergonomi hubungan kerja dengan pendekatan full time equivalent, dan yang ketiga perancangan sistem kerja dengan pendekatan work study. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan usulan perbaikan menggunakan pendekatan Kaizen sebagai rekomendasi peningkatan kualitas dan produktivitas dari komponen Copper As di PT Sinergi Inti Industri ini. Baik, saya di sini pribadi selaku ketua proyek dari proposal penelitian ini dengan nama Usman Yulianto dengan NPM 2022 44500559. Saya Klisan Alif Gufta dengan NPM 2022 44500 Saya Laila Oktavia Samudra Rizky dengan NPM 2022 445000570. Saya Muhammad Al-Faqi dengan NPM 2022444500 575. Dan saya Zaki Fadur Rahman dengan NPM 2022444500 582. Oke, next. Baik, pada pendahuluan bisa dilihat pendahuluan di slide pada layar ada rumusan masalah yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu apa saja jenis kecacatan dominan serta faktor penyebab utama yang mempengaruhi terjadinya produk berdasarkan analisis seven tools. Yang kedua, bagaimana tingkat beban kerja operator berdasarkan metode full time equivalent. Yang ketiga, berapa waktu baku yang dibutuhkan dalam proses produksi berdasarkan pendekatan work study. Dan yang keempat, bagaimana usulan perbaikan dengan Kaizen yang terintegrasi berdasarkan aspek kualitas, ergonomi, dan perancangan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan tingkat kecacatan di PT Sinergi Inti Industri ini. Oke, next. Bisa dilihat pada slide pengumpulan data yang pertama di sini yaitu objek penelitian kami di PT Sinergi Inti Industri ini, yaitu Cover As. Komponen ini digunakan untuk melindungi bagian yang berdekatan atau komponen penting lainnya yang berpengaruh seperti debu, benturan, gesekan, percikan material maupun kerusakan akibat kondisi operasional alat berat berlangsung. Dan yang kedua, ada data produksi Cover As beserta dengan kecacatannya. Data kategori defect di sini diambil dari historis perusahaan per Januari hingga Juli 2025 dengan 9 tipe defect yang ditemukan, yaitu overlap, undercut, overgreen, step tear, tip in, drop hash, green mark, underset, dan cutterfield, dengan total keseluruhan kecacatan selama Januari hingga Juli 2025 sebesar 25. Oke, next. Oke, yang kedua merupakan data produksi Cover As kegiatan kerja waktu, tahap awal, dan tahap finishing yang terdiri dari 5 tahap dengan masing-masing tahap awal dan tahap finishing terdiri dari 3 operator. Dan yang keempat, ada sistem proses atau flow diagram, yaitu untuk proses produksi Cover As. Bisa dilihat pada slide, ada didahului dengan incoming part, take weld, hook weld, stand weld, welding cleaning, dan selanjutnya 100% detection of K dimension. Jika detection of K dimension ini selaras atau lancar, maka lanjut ke next process. Namun jika ditemukan defect pada 100% detection of K dimension and surface, maka balik lagi ke incoming part awalnya. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah ya, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pengolahan data kualitas. Yang pertama di sini ada data produksi Cover As yang tadi udah disebutin oleh teman saya dari bulan Januari sampai bulan Juli 2025 dengan kategori defect
overlap dengan kategori defect cover as per periode Januari sampai Juli 2025 dengan defect type overlap, undercut, overgreen, spatter, tie-in, roughness, green mark, undersize, dan yang terakhir adalah crack fill dengan jumlah total quantity 25. Nah, di sini ada built-in quality-nya, ada kategori miss, font, new untuk report cover as-nya. Di sini ada untuk quantity produksi ditemukan total 1262, untuk total defect-nya ada 149 dan DPU-nya dengan rentang rata-rata 0,12. Dan yang kedua ini ada hasil perhitungan tabel 4.2 di atas, maka diketahui diagram batang sebagai berikut. Nah, berdasarkan laporan kualitas bangunan 2025, kualitas pekerjaan konstruksi menunjukkan peningkatan jumlah cacat tertinggi terjadi pada Februari dengan 40 cacat, total DPU-nya 0,34, kemudian turun menjadi 7 cacat pada bulan Juli dengan DPU 0,03 setelah dilakukan perbaikan. Selama Januari sampai Agustus 2025 tercatat 149 cacat dengan rata-rata DPU sebesar 0,12 yang menunjukkan efektivitas pengendalian kualitas semakin baik. Nah, di sini ada yang ketiga, ada C, defect cause area cover as. Nah, defect ini untuk area prosesnya ada dimensional, ada welding, ada miss atau kurang proses, yang terakhir ada painting. Nah, bidang painting menjadi penyebab utama cacat dengan 49 kejadian dengan persentase 53,8%. Diikuti welding sebanyak 39 kejadian dengan persentase 42,9%. Untuk dimensional menyumbang 3 kejadian sebesar 3,3%. Untuk kategori pada miss wrong proses, secara kumulatif painting dan welding menyumbang sekitar 96,7% dari total cacat proses. Nah, di sini ada hasil analisis pengendalian kualitas menggunakan diagram Pareto. Nah, di sini ada perhitungan diagram Paretonya. Untuk defect type-nya overgreen, ditemukan kuantitinya 9 dengan persentase 36%, dengan kumulatif juga sama dengan persentase yaitu 36%. Yang kedua ada spatter dengan kuantiti 6, persentasenya 24%, kumulatifnya 60%. Untuk green mark ditemukan kuantitinya 4 dengan persentase 16%, kumulatifnya 76%. Untuk undercut kuantitinya 2, persentasenya 8%, kumulatifnya 84%. Untuk defect tie-in, roughness, undersize, cutter fill sampai overlap itu sampai cutter fill itu ditemukannya cuma 1 dengan persentase semuanya sama 4% dengan kumulatif yang berbeda. Nah, di sini ada analisis fishbone diagram dengan menggunakan 5 faktor. Yang pertama ada manusia atau biasa tenaga kerja, yaitu para pekerja pada PT Sinergi Industri khususnya pada bagian proses produksi koper. Yang kedua ada material bahan baku yang digunakan oleh PT Sinergi Industri itu sendiri sebagai komponen produk yang akan diproduksi. Yang ketiga ada mesin, yaitu mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi cover as. Yang keempat ada metode, itu instruksi kerja, work instruction, produksi pada PT Sinergi Industri. Yang kelima ada environment, lingkungan, itu kondisi dan keadaan lingkungan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses produksinya. Nah, di sini ada gejala-gejala mulai dari 5 faktor tadi. Yang pertama ada yaitu operator kurang teliti saat melakukan proses welding maupun painting. Selanjutnya ada pengalaman operator yang berbeda-beda menyebabkan hasil pekerjaan tidak konsisten. Operator kurang memahami standar kualitas produk atau biasa disebut juga dengan work instruction. Terus ada kelelahan operator akibat beban kerja atau jam kerja yang panjang sehingga menurunkan konsentrasi. Selanjutnya ada faktor dari dari material, yaitu permukaan material masih terdapat karat, kualitas kawat las welding wire kurang baik, gas pelindung atau biasa disebut gas shielding gas kurang murni atau tekanan tidak stabil. Yang terakhir ada kualitas cat atau thinner tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya ada faktor mesin, yaitu mesin welding belum dikalibrasi secara berkala. Yang kedua ada arus dan tegangan mesin tidak stabil.
grinding mesin mengalami keausan pada batu gerinda, dan spray gun painting mengalami penyumbatan. Selanjutnya ada faktor metode. Yang pertama ada SOP belum dijalankan secara konsisten, parameter welding belum distandarkan untuk setiap jenis material, teknik grinding berbeda antar operator, terus yang terakhir tidak dilakukan inspeksi pada setiap proses, in-process inspection. Dan yang terakhir itu ada faktor environment, lingkungan, yaitu area kerja berdebu, pencahayaan kurang memadai sehingga inspeksi visual tidak maksimal, suhu kelembapan ruangan berubah-ubah, dan yang terakhir area kerja sempit sehingga menyulitkan operator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Laila Tia Octavia. Lalu di sini ada hasil pengolahan data ergonomi, beban kerja, data waktu siklus tahap awal dan finishing. Setelah dilakukan pengamatan dengan pencatatan waktu, maka diperoleh waktu pekerja pada tahap awal dan finishing. Berikut merupakan data waktu siklus operator 1, 2, 3 dengan jumlah data yang diambil sebanyak 5 kali tahapan proses pekerjaan cover as. Di sini ada di waktu siklus tahap awal ada operator 1 pada pengambilan data pertama itu didapat 158,12, operator 2 157,95, operator 3 ada 158,30 dan seterusnya sampai dengan kelima kali. Lalu pada tahapan finishing operator pertama pada pengamatan pertama itu 480,25, operator kedua 480,10 dan operator ketiga itu 480,40 dan seterusnya. Next. Lalu yang kedua dilakukan uji keseragaman data tahap awal dan tahap finishing. Waktu siklus tahap awal didapat untuk operator pertama itu 263,49 detik, operator kedua itu 263,31 detik, dan operator ketiga 263,79 detik. Next. Lalu untuk yang tahap finishing, waktu siklusnya didapat 800,35 detik, operator kedua didapat 802,28 detik, operator ketiga didapat 800,62 detik. Next. Lalu selanjutnya menghitung standar deviasi. Pada tahap awal didapat untuk operator 1 standar deviasinya itu 117,83 dengan rata-rata dengan standar deviasi rata-rata itu 68,03, operator kedua 117,75 dengan standar deviasi rata-rata 67,99 dan operator ketiga 117,97 dengan standar deviasi rata-rata 68,11. Selanjutnya untuk tahap finishing operator pertama standar deviasinya 242,30 dengan standar deviasi rata-rata 139,89, operator kedua 242,46 dengan standar deviasi rata-rata 139,98 dan operator ketiga 242,15 dengan standar deviasi rata-rata 139,81. Lalu untuk uji keseragaman data di sini untuk pada operator 1 di tahap awal, operator 2 dan juga operator 3 datanya semuanya sudah seragam, jadi tidak perlu untuk membuang data lagi. Next. Dan untuk tahap finishing operator 1, operator 2 dan operator 3 juga sudah seragam semuanya. Next. Lalu untuk uji kecukupan data, pada uji kecukupan data penelitian ini menggunakan derajat ketelitian sebesar 2% atau 0,05 merupakan toleransi kesalahan pengukuran, lalu tingkat keyakinannya 29% dengan Z sebesar 2 yang menunjukkan untuk mewakili kondisi populasi
yang sebenarnya. Untuk tahapan awal operator 1, hasil kecukupan data menunjukkan bahwa nilai pengamatan N kurang 5 lebih besar daripada nilai teoritis N aksen untuk seluruh operator 1, 2, dan 3 pada tahap awal maupun finishing. Dengan demikian, data hasil pengamatan dinyatakan cukup karena memenuhi syarat N lebih besar dari N aksen. Oke, baik. Selanjutnya merupakan hasil pengolahan data ergonomi beban kerja. Oke, selanjutnya merupakan hasil pengolahan data ergonomi beban kerja yang dengan mengukur penyusunan tingkat kinerja dengan performa rating. Dalam penelitian proposal penelitian ini kami menggunakan pendekatan Westinghouse. Metode Westinghouse dikarenakan dapat diterapkan untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan manual hingga pekerjaan yang otomatis, memiliki kategori penilaian yang cukup lengkap dibandingkan metode lainnya, sehingga dapat menilai kinerja karyawan secara menyeluruh dengan adil. Oleh karena itu, dilakukan penilaian penyesuaian tingkat kinerja dengan metode Westinghouse. Baik, adapun faktor yang diterapkan dalam performa tingkat kinerja di sini yaitu faktor keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Baik, untuk operator 1 pada tahap awal didapatkan sebesar 1,23. Maka angka 1 di sini dimaksudkan dalam perhitungan karena pekerja dianggap secara wajar. Untuk operator 2 didapatkan sebesar 1,25, operator 3 tahap awal didapatkan sebesar 1,26. Dan untuk operator 1 tahap finishing didapatkan sebesar 1,28. Untuk operator 2 tahap finishing didapatkan sebesar 1,28 dan operator 3 tahap finishing didapatkan sebesar 1,28. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja operator pada kedua tahap masih dalam kondisi wajar. Oke, next. Baik, selanjutnya penentuan waktu longgar atau allowance time. Dengan konsep waktu longgar di sini, allowance time dapat diartikan sebagai pemberi waktu tambahan yang disediakan bagi operator dan dalam situasi di mana tidak dapat bekerja tanpa waktu tambahan tersebut. Baik, bisa dilihat pada slide. Untuk faktor pertama tahap awal didapatkan sebesar 21%, operator 2 tahap awal didapatkan sebesar 20%, dan operator 3 tahap awal didapatkan sebesar 20%. Lalu untuk tahap awal operator finishing didapatkan sebesar 26%. Untuk operator 2 tahap finishing didapatkan sebesar 26% dan operator 3 tahap finishing didapatkan sebesar 26%. Oke, next selanjutnya. Baik, setelah diketahui penyesuaian dan kelonggaran, maka selanjutnya penentuan waktu standar, waktu siklus, normal, dan waktu baku. Bisa dilihat pada slide. Ini merupakan rumus dari waktu siklus, waktu normal, dan waktu bakunya. Maka didapatkan dalam proposal penelitian ini untuk operator 1 tahap awal waktu siklusnya sebesar 263,49, waktu normalnya 324,09, dan waktu bakunya 392. Untuk operator 2 tahap awal didapatkan sebesar waktu siklusnya 263,31, waktu normalnya 329,13, dan waktu bakunya 395. Dan operator 3 tahap awal didapatkan waktu siklusnya 263,79, waktu normalnya 332,37, dan waktu bakunya 399. Lalu untuk tahap finishing ya, untuk operator satunya waktu siklusnya didapatkan 800,35, waktu normalnya 800,28, dan waktu bakunya didapatkan sebesar 800,62. Untuk operator 2 tahap finishing didapatkan waktu siklusnya sebesar 1024,44, 1024,36, dan waktu bakunya didapatkan 1024,79. Untuk operator 3 tahap finishing didapatkan waktu siklusnya sebesar 1293, untuk waktu normalnya didapatkan 1286, dan untuk waktu bakunya didapatkan sebesar 1,1286. Oke, next selanjutnya. Maka setelah diketahui penyesuaian pelanggaran waktu baku dan waktu normal dan waktu siklusnya, maka selanjutnya peneliti dapat menentukan full time equivalent atau sebagai alat pengukur. Tujuan ini adalah menganalisis beban kerja yang berdasarkan waktu dengan
mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Baik, untuk sebelum menentukan nilai FTE, maka peneliti harus mencari total jam elemennya terlebih dahulu dengan rumus frekuensi dikali waktu baku dikali hari kerja 1 tahun dibagi 3.500. Untuk tahap awalnya operator 1 jam total jam elemennya sebesar 130,72, operator 2 131,65, dan operator 3 sebesar 132,95. Untuk tahap finishing total jam elemennya didapatkan 430,95, 428,53, dan operator 3 428,71. Selanjutnya mencari waktu jam efektif lagi. Maka dengan rumus jam kerja per hari dikali hari kerja per tahun dikali dengan efektivitas kerja. Untuk tahap awal efektivitas kerjanya menggunakan 90%, maka didapatkan operator satunya sebesar 17,1728, untuk operator 2 didapatkan 1728, dan operator 3 didapatkan 1728. Lalu untuk waktu efektivitas pekerja tahap finishing menggunakan 95%, maka untuk operator 1, 2, dan 3 didapatkan sebesar 1824. Maka selanjutnya peneliti dapat mengetahui nilai full time equivalent untuk tahap awal sebesar operator satunya 0,076, operator 2-nya 0,076, dan operator 3-nya 0,077. Lalu untuk tahap finishingnya, untuk operator 1 FTE-nya sebesar 0,24, untuk operator 2-nya didapatkan sebesar 0,23, dan operator 3 didapatkan sebesar 0,24. Maka dinyatakan dari nilai FTE tersebut masih rendah atau overload karena berada di bawah angka 0,99. Namun untuk tahap finishing beban kerja yang diterima lebih berat karena operator harus menyelesaikan komponen cover as sebelum diserahkan ke konsumen. Oke, next selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya masuk ke penentuan performance rating. Pada saat ini dilakukan penentuan performance rating menggunakan metode Westinghouse. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 aspek, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh operator memperoleh faktor penyesuaian yang sama, yaitu 2,26. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan operator berada pada kategori baik, sehingga nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan waktu kerja pada tahap berikutnya. Next. Setelah performance rating diperoleh, selanjutnya dihitung waktu siklus. Dari hasil pengamatan, didapat rata-rata waktu siklus sebesar 638,36 detik atau sekitar 10,64 menit. Kemudian dihitung waktu normal dengan mengalihkan waktu siklus dengan faktor penyesuaian, sehingga diperoleh waktu normal sebesar 689,435 detik atau sekitar 11,49 menit. Setelah itu, ditambahkan allowance sebesar 15%. Allowance ini diberikan untuk mengakomodasikan kebutuhan pribadi operator seperti kelelahan kerja, keterlambatan, yang tidak dapat dihindari selama proses produksi. Next. Pada tahap terakhir, dihitung waktu baku, yaitu waktu proses yang dijadikan standar penyelesaian satu siklus pekerjaan. Dari hasil perhitungan, diperoleh waktu baku sebesar 792,85 detik atau sekitar 13,21 menit. Waktu baku ini menjadi acuan perusahaan dalam menentukan standar kerja operator. Selain itu, hasil perhitungan menunjukkan masih terdapat aktivitas yang dapat ditingkatkan efisiensinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perbaikan menggunakan pendekatan Kaizen untuk mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan meningkatkan produktivitas.
Jadi dari hasil perhitungan work study diperoleh waktu siklus sebesar 638,36 detik, waktu normal sebesar 689,435 detik, dan waktu baku sebesar 792,85 detik. Hasil ini menjadi dasar dalam menyusun usulan perbaikan sistem kerja menggunakan pendekatan Kaizen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada slide ini dijelaskan usulan perbaikan menggunakan Kaizen VM checklist, yaitu dengan menganalisis penyebab masalah dari 5 aspek, yaitu man, machine, material, method, dan interformat. Dari aspek man, dilakukan peningkatan keterampilan operator melalui pelatihan dan peningkatan kedisiplinan kerja. Dari aspek machining, dilakukan perawatan mesin secara berkala agar kondisi mesin tetap optimal. Pada aspek material, dilakukan pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum digunakan agar tidak menimbulkan cacat produk. Dari aspek method, dilakukan penyempurnaan standar kerja, yaitu SOP, sehingga proses produksi lebih konsisten. Sedangkan pada aspek interformat, perusahaan perlu menjaga kebersihan, penjayaan, dan kerapihan area kerja agar operator dapat bekerja dengan nyaman dan produktif. Next. Selanjutnya dilakukan analisis 5W plus 1H. Sebagian dari penyusunan ini tindakan perbaikan, yaitu what yaitu masalah yang terjadi adalah tingginya jumlah cacat produk pada proses produksi cover as. WHY, penyebab berasal dari faktor manusia, metode kerja, mesin, material, dan lingkungan kerja. Terus where hey, permasalahan terjadi pada proses produksi cover as di PT Sinar Industri. When, perbaikan dilakukan setelah hasil analisis kualitas menunjukkan adanya jenis cacat yang dominan. Wow, pihak yang terlibat adalah operator produksi, bagian quality control, dan supervisor produksi. How, yaitu dengan menerapkan prinsip Kaizen melalui perbaikan berkelanjutan, peningkatan SOP, pelatihan operator, serta pengawasan proses produksi. Next. Slide terakhir menjelaskan V-step plan Kaizen sebagai langkah implementasi perbaikan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil analisis kualitas. Langkah kedua yaitu menganalisis penyebab masalah menggunakan alat seperti Seven Clues dan Fishbone. Langkah ketiga adalah menyusun solusi perbaikan berdasarkan hasil analisis. Langkah keempat yaitu menerapkan evaluasi dan standarisasi sehingga perbaikan yang berhasil dapat dipertahankan dan diterapkan secara berkelanjutan. Dengan penerapan Kaizen, diharapkan jumlah cacat produk dapat berkurang, produktivitas meningkat, dan kualitas produk menjadi lebih baik. Baik, sudah. Oke, baik, setelah pemaparan pengalaman yang dilakukan oleh kami mengenai protokol penelitian kami dengan cover as, maka terjawablah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama didapatkan, maka cacat dominan cover as adalah overprint dengan 36%, diikuti dengan scatter 24%, green mark dengan 16%, dan undercut. Usman, maaf, mic-nya belum nyala. Oke, baik, setelah dijelaskan pengolahan data oleh kami mengenai proposal penelitian kami dengan opsi penelitian cover as, maka lah terjawab rumusan dalam proposal penelitian kami ini. Dengan yang rumusan pertama terjawab cacat dominan cover as overgreen sebesar 36%, diikuti dengan scatter 24%, dan green mark 16%, dan undercut 8%. Keempat jenis cacat tersebut menyumbang 84% dari total kecacatan.
Lalu untuk yang rumusan kedua didapatkan hasil FTA atau full time equivalent untuk beban kerja seluruh operator masih rendah karena kurang dari 0,99 sehingga produktivitas masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi kerja. Lalu rumusan ketiga terjawab, hasil work study menunjukkan waktu siklus 63,86 638,86 detik, waktu normal 689,44 detik, dan waktu bakunya 792,85 detik atau sebesar 13,21 menit per siklus produksinya. Maka untuk rumusan masalah yang keempat terjawab, usulan perbaikan menggunakan pendekatan Kaizen melalui Curve and Checklist 5W+1A dan 5S seri Seito, Seisu, Seiketsu, dan Suzuki dengan fokus peningkatan kualitas, standarisasi kerja, dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi cacat, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Oke, bisa dilihat slide. Ini merupakan rancangan dalam bentuk poster. Tujuan dibuat poster ini untuk memudahkan dan menarik para pembaca agar mengetahui apa isi dari proposal penelitian kami, sehingga pembaca dapat mengetahui goals dari masing-masing setiap metode yang kami terapkan dalam penelitian ini. Bisa dilihat pada slide, terdapat latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, objek penelitian, lalu hasil penelitian seperti diagram Pareto, Fishbone untuk pendekatan self-control-nya, lalu untuk hasil penelitian ergonomi beban kerjanya, hasil dari full time equivalent-nya, lalu dari hasil perancangan sistem kerjanya dengan work study, yaitu mengetahui waktu siklus, waktu normal, waktu baku dari produktivitas pekerjanya. Maka tujuan di poster ini untuk seperti saya bilang tadi, untuk memudahkan para pembaca untuk mengetahui isi goals dari tujuan proposal kami. Oke, baik, sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak Surya Perdana MT yang telah membimbing kami selama 1 semester ini, dan terima kasih lagi kepada PT Sinergi Inti Industri yang telah meluangkan tempat dan waktunya untuk bersedia menerima kami sebagai melakukan penelitian, dan terima kasih kepada rekan-rekan kelas 8H yang telah mendukung dan bekerja sama untuk menyelesaikan proposal penelitian kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.